Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 3 Maret 2021 dengan judul yang mengajar kita, Kuknya adalah enak, bebannya ringan. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah jaga pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kirimlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami memahaminya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita harus memikul kuk Kristus agar kita boleh ditaruh dalam persatuan yang saksama dengan Dia. Pikulah kuk yang kupasang, katanya. Mengenakan kuk mempersatukan manusia fana dalam persahabatan dengan anak Allah yang terkasih. Mengangkat salib memutuskan diri dari jiwa dan menaruh manusia di mana ia belajar bagaimana memikul beban Kristus. Kita tidak dapat mengikut Kristus tanpa memikul kuknya, tanpa mengangkat salib dan memikul seperti Dia. Kalau kehendak kita tidak sesuai dengan segala tuntutan ilahi, kita harus menyangkal kecenderungan kita, meninggalkan segala keinginan yang kita kasihi, lalu melangkah dalam jejak kaki Kristus. Manusia membentuk bagi lehernya sendiri kuk yang tampaknya ringan dan senang untuk dipakai. Tetapi kuk itu ternyata terlalu sangat menyiksa. Kristus melihat ini, lalu katanya, pikulah kuk yang kupasang, kuk yang kau taruh pada lehermu sendiri dengan berpikir itu sangat cocok. Tidak akan cocok sama sekali. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku segala pelajaran yang perlu engkau ketahui, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak pernah mengadakan taksiran yang salah tentang warisannya. Ia mengukur manusia dengan siapa ia bekerja. Kalau mereka tunduk kepada kuknya, kalau mereka meninggalkan pergumulan yang telah tidak menguntungkan bagi mereka dan bagi pekerjaan Allah, mereka akan mendapat kedamaian dan ketenangan. Kalau mereka menjadi sadar akan kelemahan dan kekurangan mereka sendiri, mereka akan bergemar melakukan kehendak Allah. Mereka akan tunduk kepada kuk Kristus. Kemudian Allah dapat mengerjakan di dalam mereka baik kehendak, baik usaha, menurut kerelaannya, yang sering sangat bertentangan kepada segala rencana pikiran manusia. Kalau pengurapan sorga itu datang kepada kita, kita pun akan mempelajari pelajaran kelemah lembutan dan kerendahan hati yang selamanya membawa ketenangan kepada jiwa. Meskipun engkau akan menghadapi godaan, namun segala godaan ini yang ditanggung dengan baik hanya menjadikan jalan itu lebih indah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Nasihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kami agar supaya kami datang menyerahkan segala beban hidup kami, dan kami harus belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut adanya. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya, gubernur, wali kota, bupati bersama dengan wakilnya, camat, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini.
Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan cita Tuhan. Kami teringat guru-guru kami, Tuhan berkati kepala sekolah, siswa, dan semua guru dengan hikmat dan kasih sayang Tuhan. Walaupun mereka harus belajar dari rumah, yang begitu banyak masalah tantangan yang mereka hadapi, namun kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kepada mereka kesukaan di dalam pelayanan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Hikmat dan pengetahuan sorga, terlebih kecurahan Roh Kudus kepada mereka, agar biar di tengah-tengah pandemi ini, dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya dedikasi di dalam pelayanan Tuhan berikan kepada mereka. Lindungi dan pelihara mereka juga Tuhan, karena melalui pelayanan mereka banyak orang yang dapat ditolong. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, dan biar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur senantiasa dan juga melayani Tuhan dengan bakat dan talenta mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.